Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita ingin sedikit membahas tentang pentingnya kurban. Jadi ceritanya beberapa pekan yang lalu, setelah kami mencoba memotivasi warga untuk wakaf tanah untuk keperluan pembangunan masjid, dan alhamdulillah berhasil, tertutupi dalam waktu 1 malam saja, dengan total kebutuhan 240-an meter ya, 240-an meter, 400-an meter dengan nilai sekitar 240-an juta. Okay. Kemudian saya ada usul ke Takmir untuk memberikan motivasi tentang pentingnya kurban, karena kurban yang pada saat ini itu menurun, yang tadinya biasanya 3-4 ekor menjadi 2 ekor. Nah, alhasil alhamdulillah terjadilah sebuah pengajian dan kemudian kita sampaikan motivasi kurban. Alhamdulillah juga yang tadinya 2 ekor setelah pengajian itu sudah hampir terpenuhi jadi 3 ekor ya, ada hasilnya. Nah, pada kali ini kita ingin coba mengulang apa yang pernah kami sampaikan di pengajian ya. Jadi tentang kurban, kenapa sih kita harus atau penting untuk berkurban? Jadi kenapa kita penting untuk berkurban? Jadi kurban ini kalau dari sisi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya termaktub dalam surat Al-Kautsar kan. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," gitu kan. Artinya sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Oke, fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Rabb kalian, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi perintah untuk sholat disejajarkan dengan kurban, ini menunjukkan perintah yang sangat penting, bahkan ada ulama yang mewajibkan ya. Dan kemudian kalau sunnahnya sunnah kifayah, artinya sunnah apabila dalam satu keluarga salah satunya sudah melaksanakan, maka kemudian itu sudah bebas kewajiban anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian juga di ayat ini juga memberikan satu penjelasan tentang pentingnya kurban sebagai implementasi daripada rasa syukur setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak. Oke, kemudian yang selanjutnya yang perlu juga kita pahami, ada lagi terminologi atau istilahnya itu cara berpikir tentang kurban ini, bahwa kurban ini ada kaitannya dengan perintah ajaran Islam, yaitu haji. Haji kita tahu adalah perintah wajib rukun Islam ya, yang mana memang ada sebagian kecil yang bisa berangkat haji, terutama di luar pandemi ya. Nah, pada saat musim haji di bulan Dzulhijjah itu, ketika umat muslim yang melaksanakan kewajiban haji itu melakukan ritual haji, maka kemudian seluruh umat muslim di dunia itu mengikuti dan memperhatikan, dan bahkan membersamai mulai di hari Arafah ya. Pada saat hari Arafah melakukan puasa Arafah, berlanjut besoknya melaksanakan sholat Id, kemudian berlanjut lagi dengan menyembelih kurban. Jadi ada satu pemahaman bahwasanya orang yang melaksanakan kurban, sholat Id, dan puasa sunnah Arafah itu adalah sebagai pengganti, karena kita tidak bisa berangkat haji di saat itu atau di tahun itu. Menggantinya adalah melaksanakan melaksanakan puasa Arafah, sholat Idul Adha, dan juga kemudian menyembelih kurban. Nah ini sehingga kalau kita melakukan ini, seolah ini adalah satu hal yang menjadi yang inherent dengan kewajiban haji ya, seolah-olah kemudian kita memahaminya bahwa kurban itu adalah pengganti daripada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan haji. Nah, kemudian juga karena ritual haji beserta rangkaiannya, termasuk juga aktivitas sholat Idul Kurban, kemudian juga puasa Arafah, kemudian juga menyembelih kurban, itu adalah
dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, maka kemudian apa yang kita lakukan untuk kurbannya, sholat Idul Adhanya, kemudian juga puasa sunnahnya, itu akan berefek kepada kebaikan kita, ya, kebaikan kita yang mencoba ingin mengikuti atau mencontoh mentauladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Segala kebaikan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam diharapkan bisa berpindah atau bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita, gitu. Mungkin dalam keluarganya Nabi Ibrahim, mungkin juga dalam keteladanan dalam kepemimpinannya, mungkin dalam hal lain-lainnya, itu kemudian bisa berpindah juga, tercopy paste kepada diri kita. Nah, sehingga ada salah seorang ulama yang pernah menyebutkan orang yang membiasakan kurban setiap tahun itu paling tidak akan berefek kepada keluarganya menjadi keluarga yang terjaga dalam hal kesakinahan, kemawadahannya dan rahmahnya. Ya, jadi kerukunan dalam keluarganya karena mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oke, kemudian ada beberapa keuntungan memang dari kurban ini. Ya, keuntungan banyak sekali ya. Kalau mau dirunut ada banyak sekali, mungkin keuntungan sosialnya, ada keuntungan ibadahnya, ada keuntungan kita bisa mensucikan diri, kita juga ada keuntungan ketika kita berkurban itu kepedulian sosial bersama dengan masyarakat, peningkatan gizi dan seterusnya, begitu ya. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai motivasi kepada kita, bahwa kurban itu disebutkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Ibrahim Alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berkurban itu dikisahkan ketika ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni adbahuka inni ara fil manami an adbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak-anaknya Nabi Ibrahim yaitu Ismail itu sampai pada umur tertentu, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan dan bagaimana pendapatmu." Maka Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah perintah Allah, ya, insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi termasuk orang-orang yang bersabar." Jadi berkurban itu, jadi ketika itu kemudian Allah menggantikan dengan gibas atau kambing, gitu ya, itu dan artinya itu adalah diikuti oleh kita untuk berkurban. Jadi kurban itu adalah sebagai bukti daripada keimanan. Jadi kalau misalkan kita itu berkurban, maka sebenarnya adalah bukti keimanan, atau dalam bahasa lain adalah bukti ketakwaan. Sehingga ada ayat yang lain yang berbunyi la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Surat dalam Al-Quran, ya, itu Allah menyampaikan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi yang sampai kepada keridhaan Allah itu adalah ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi subhanallah, orang yang berkurban itu pembuktian sebagai bukti dirinya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kasarnya gini, orang jika mampu, gitu kan, jika mampu dan dia tidak berkurban, itu istilahnya itu ibarat dia itu harus, ya, ketakwaannya itu dipertanyakan, gitu. Paham ya? Orang yang mampu kemudian tidak berkurban itu ketakwaannya dipertanyakan, gitu. Atau orang yang tidak mampu, bila tidak berkurban, ya, bila tidak nabung saja, tidak memiliki keinginan untuk berkurban, itu berarti juga ketakwaannya dipertanyakan, keimanan dipertanyakan. Karena ingin kurban saja enggak, bentuk daripada ingin kan harus menabung, begitu ya.
Sehingga kemudian ada hadis yang menyebutkan bila punya di antara kalian itu memiliki kelonggaran dalam harta tapi tidak berkurban, maka pergi, gak usah mendekati masjidku, kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu benci sekali orang yang mampu tapi tidak berkurban. Jadi ini pentingnya kurban sampai sedemikian rupa. Bahkan saking pentingnya kurban ini, teman-teman sekalian, ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah bahwa ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar dari hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu semua gadis remaja, gitu ya, wanita yang sedang haid dan wanita pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, itu menyaksikannya di pinggir. Ya. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak mempunyai baju jilbab? Rasulullah menjawab, hendaklah temannya meminjamkannya baju jilbab tersebut. Jadi sampai sedemikian rupa gitu loh. Saking pentingnya kurban, orang yang haid saja atau wanita saja disuruh untuk ke lapangan ikut sholat id dilanjut dengan menyembelih kurban. Ini kan berarti kan penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi sampai sedemikian rupa gitu. Kalau misalkan tidak mampu, ya cuma sekedar nonton saja gitu kan ibaratnya. Maka kemudian ketika berkurban itu adalah bukti daripada ketakwaan. Nah, di samping juga ada beberapa ini dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang berkurban itu sebagaimana disebutkan bahwa tidaklah ya, dari Nabi SAW bersabda, tidak ada hari nahar atau hari penyembelihan itu manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari akhir ya, pada hari kiamat nanti itu dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Masya Allah. Jadi sudah diterima gitu sebelum darahnya itu mengucur. Kemudian juga ini adalah perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan menjadikan jaminan, nanti buktinya itu akan menjadikan jaminan nanti di yaumul qiyamah, mereka kurban-kurban kita itu akan menjadi tunggangan. Bayangkan, menjadi jaminan ya. Jaminan kita saja mungkin belum bisa dijamin dengan surga kita, pahala kita dan seterusnya, tetapi kemudian dengan berkurban Allah sudah janjikan itu hewan-hewan kurban itu sudah menjadikan saksi dan mungkin sudah jadi tunggangan kita nanti pada saat yaumul qiyamah. Subhanallah. Nah, dari penjelasan ini teman-teman sekalian, bahwa betapa pentingnya yang namanya kurban, gitu. Jangan merasa bahwasanya wah kurban itu kan miliknya orang-orang yang kaya, gitu kan. Saya orang miskin. Di Indonesia itu semiskin-miskinnya orang, gitu ya, masih bisa punya motor. Semiskin-miskinnya orang masih bisa punya TV, gitu kan. Semiskin-miskinnya orang masih bisa makan. Maka kemudian kita kalau ingin membuktikan ketakwaan kita dan keimanan kita itu nabung, sehingga paling tidak 1 tahun atau 2-3 tahun sekali itu kita masih bisa berkurban, karena betapa luar biasanya efek manfaatnya baik itu di dunia atau di akhirat. Allah berikan jaminan nanti berupa kambing beserta bulu-bulunya, banyak banget itu bulunya kurban, bulunya kambing itu, atau kemudian sapi apalagi. Itu untuk kita semuanya gitu, jaminan. Belum lagi kemudian nanti akan lipat gandanya, karena kemudian orang yang bersedekah, kan ini sama dengan sedekah juga ya, sedekah itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sehingga ceritanya banyak sekali orang yang berkurban di saat Idul Kurban 3 bulan berikutnya maksimal sudah kembali itu uangnya, sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman sekalian semangat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah perintah kurban ini layak untuk diperjuangkan ataukah tidak? Coba, apakah layak diperjuangkan ataukah tidak? Kalau jawabannya masih tidak, berarti kita belum termotivasi, gitu kan. Tapi kalau jawabannya layak untuk diperjuangkan, maka mari kita perjuangkan bagaimana caranya kurban itu benar-benar bisa kita lakukan. Benar-benar bisa kita lakukan. Kenapa? Karena layak diperjuangkan oleh diri kita. Akan banyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang berkurban. Baik, sukses selalu bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.